Shalom Betpa. Sekali lagi shalom. Ya, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, siap memuji memuliakan nama Tuhan. Ya semangat, kasih salam dulu deh, kasih senyum, bilang selamat beribadah gitu ya. Senyum. Nah, kasih senyum juga. Ya, jadi nggak tegang. Selamat beribadah gitu. Puji Tuhan. Ya, saya berikan waktu, masih ada 1 menit sampai 2 menit. Kita bersaat dulu sebentar. Kita nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik untuk hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, nafas yang baru. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu ya Bapa sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan. Cepat, tiba-tiba udah tengah tahun lagi, tapi percayalah Dia selalu menyertai dan memelihara kita dan menuntun hidup kita. Mari dengan iman kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Lebih tinggi
pernyataan iman kami bahwa tidak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh datang dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau hadir di tempat ini, Kau yang bekerja, Kau yang beracara dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami persilakan hanya Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Dan persilakan hanya Roh-Mu saja ya Bapa yang menguasai setiap hati, pikiran, perasaan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan, kami mau serahkan 2 jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sekali shalom. Wah, udah lebih rame. Karena udah lebih rame, sekarang kasih tos lah ya, kasih energinya pagi-pagi. Tosnya jangan yang cuma colek doang, harus benar-benar bunyi gitu loh. Ya, minimal 5 orang, jangan cuma 2. Ya. Puji Tuhan, yuk kita mau dengan semangat, kita menaikkan pujian ini. Kita mau dengarkanlah suara nafiri memanggil semua setiap kita menyanyi lagi Dia. Suara nafiri
Amin. Sebab tidak ada banyak waktu lagi Bapak Ibu. Kita udah lihat ya perang di mana-mana, pesawat pada delay, banyak cancel juga. Ya kita nggak tahu waktunya Tuhan, tapi biarlah kita bersiap, jangan lelah. Tadi juga di api kemuliaannya kenakan semua senjata Allah, topeng, iman, perisai, pedang roh, semua kita harus minta sama Tuhan untuk kita pakai, karena waktu-waktu ini kita nggak tahu gitu ya. Yuk masih semangat memuji Tuhan kita, sebab Dia Raja Pemenang, Dia menjadikan kita pemenang. Amin. Yuk kita naikkan sekali pujian kita buat Tuhan. Biar aja kita pemenang, amin. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan, kita semangat sekali hari ini memuji menyembah Dia, Dia Allah yang hidup, Raja Pemenang Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk kita mau siapin hati kita ya saat pagi hari ini untuk mendengar taburan firman Tuhan. Minta Tuhan biar firman yang ditaburkan itu bukan seperti benih di pinggir jalan,
bisa dicuri sama iblis, bukan tabur di semak yang bisa terhimpit sama kesenangan dunia, tapi biarlah bisa tumbuh di dalam hati kita di tanah yang subur, sehingga kita bisa memancarkan benih firman Tuhan dan bisa kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari dan menjadi terang kemuliaan untuk Tuhan kita. Mengikut Yesus gak gampang. Biarlah pujian ini enak banget dinyanyiin, tapi biarlah ini benar-benar keluar dari dasar hati kita. Kalau mengikut Yesus itu kesukaan hati kita, kita mau lepas semua hak kita untuk mengenal kehendaknya Dia dan mengikut Dia. Sebab semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini ada
lagu ini adalah ungkapan akan keberadaan kehidupan kami. Kami ada sebagai mana kami ada, semua karena anugerah. Apa yang ada dalam hidup kami, semua adalah karena kebaikan-kebaikan-Mu. Kau selalu menata hidup kami, Kau rajut hidup kami dengan begitu indah. Hingga saat ini, keberadaan kami di sini, itu pun karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah bagi kami di saat ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh bersujud di hadapan-Mu, kami boleh bersekutu dengan-Mu. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya lagu-lagu kami, suara kami telah menyenangkan hati Bapa. Dan saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Nasihati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan kehidupan kami semuanya bisa cerminkan akan kebenaran firman-Mu di dalam diri ini. Biar kami bisa menyukakan hati Tuhan. Biar hidup kami bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semua. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang manusia baru. Saya ingat saya pernah sampaikan tentang tema khotbah manusia baru di tempat ini. Tapi entah kenapa saya tergerak sekali lagi pengen menyampaikan tentang manusia baru. Saya pernah saksikan di sini atau belum, saya lupa. Satu kali saya sempat melayani di salah satu persekutuan doa kantor, biasa hari Jumat. Waktu saya diundang kali itu, saya juga ingin bicara tentang manusia baru. Waktu saya mulai khotbah, saya tanya, ini kebanyakan jemaatnya yang datang ini anak muda, kurang lebih ada 20 orang Anda. Saya tanya begini, saudara-saudara, siapa di sini yang udah jadi manusia baru? Kalau boleh angkat tangan supaya saya bisa tahu, saya bilang. Itu 100% angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Serentak gitu, udah jadi manusia baru. Habis itu saya tanya lagi yang kedua, saudara-saudara, siapa di sini yang sudah yakin jadi manusia baru? Saudara tahu? Yang angkat tangan berapa orang? Nggak ada loh. Nggak ada. Padahal pikiran saya, dugaan saya, mungkin turun 20%, 30% atau 50% udah separuh angkat tangan. Ini nggak ada yang angkat tangan sama sekali. Jujur ngomong, saat itu waktu saya ngelihat reaksi seperti ini, saya gugup, saya kaget. Karena di luar perkiraan saya. Jadi pikiran saya seolah-olah muter cepet. Ini kenapa ya? Ini apa semua orang, anak-anak muda ini jujur gitu? Berasa belum benar-benar jadi manusia, yakin jadi manusia baru? Atau pertanyaan yang kedua yang ada di otak saya, jangan-jangan mereka semua pada nggak ngerti tentang manusia baru itu. Padahal saya baru aja baca nats firman Tuhan tentang manusia baru. Lalu saya iseng tanya, bukan iseng tanya sih, saya pengen tahu. Saya bilang begini, oke, karena nggak ada yang angkat tangan semua, saya pengen tahu sebenarnya manusia baru itu apa sih kalau menurut saudara-saudara? Saya tanya seperti itu, kasih saya jawaban dong. Satu orang pun nggak ada yang kasih jawaban. Mereka semua cengar-cengir, cengengesan, ketawa-ketawa gimana sih? Kayak serba salah gitu, nggak enak. Saya bilang, ayo dong, masa satu orang aja nggak ada kasih saya jawaban? Saya kayak orang digratisin gitu. Semuanya bener-bener dia nggak jawab. Sampai akhirnya saya nggak enak sendiri, saya kayak orang digratisin begitu. Saya maju ke depan dikit, ya udah, saya yang tanya dah. Kalau gitu saya yang tunjuk dah. Saya tunjuk anak muda yang di depan sini. Ini anak muda ini tadi dia yang jadi WL, dia yang pimpin ibadah pertama. Saya bilang, kalau menurut kamu manusia baru itu apa sih? Saya gitu, ayo jawab.
nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Di situ saya mulai ngerti, ini mereka nih waktu tadi baca nats firman Tuhan, mereka nggak memahami benar 100%. Saya bilang, jawab dong. Salah juga nggak apa-apa, di sini kita sama-sama lagi belajar. Masalah salah benar urusan nomor 2. Akhirnya dia nggak enak, dia jawab juga di si WL ini. Dia bilang, kalau menurut saya Pak Pendeta, manusia baru itu adalah manusia yang baru habis dibaptis, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saya bilang oke, walaupun dalam hati saya ini nggak kena sasaran 100%. Oh oke, boleh jawaban itu. Terus waktu saya tanya si anak muda penyanyi WL tadi, mata saya sempat ngelirik sebelah kiri. Waktu itu mata saya masih bagus, jadi bisa kelihatan yang di ujung sana. Kalau sekarang udah kurang terlalu bagus. Saya lihat anak muda yang di ujung sana kayak orang lagi gedebekan, buru-buru buka Alkitab, dia mau baca lagi gitu. Tadi manusia baru apa gitu. Mungkin dia udah punya perasaan, wah gua bakal ditanya nih. Karena dia begitu, jadi saya samperin. Kalau menurut kamu manusia baru itu apa? Ini anak muda ini tadi dia pemain musik, imam musik, dia yang main yang gendang di bawah, yang duduk kahon yang gendang didudukin. Kalau menurut kamu manusia baru itu apa? Saya tanya gitu. Sama juga cengengesan. Dia nggak mau jawab. Sampai saya bilang, kita udah kelamaan nih, saya udah kelamaan nanya satu pertanyaan aja dijawabnya susah. Akhirnya dia nggak enak. Dia jawab juga begini. Kalau menurut saya Pak Pendeta, manusia baru itu lawannya manusia lama. Ketawa, ya sama kayak begini, ketawa, semua teman-temannya ketawa, pada ketawa. Saya pikir ya kayak orang bahasa Indonesia, mungkin udah nggak tahu jawabannya apa, ya udah manusia baru ya lawannya manusia lama lah. Semua ketawa. Saya bilang oke, ya nggak salah, manusia baru lawannya manusia lama. Sebenarnya manusia baru itu apa sih, saudara? Saya nggak tanya di sini supaya jawab. Manusia baru itu apa sih? Waktu anak yang pertama si WL itu jawab, manusia baru itu adalah manusia yang baru selesai dibaptis, baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin dia nggak pantas bahasanya, mungkin dia belum layak disebut sebagai manusia baru, kurang pas. Dia lebih layak disebut sebagai manusia yang lahir baru. Lahir baru, ya kita tahu bukan lahir di dalam jasmani, tapi lahir di dalam roh. Dia lebih pantas disebut sebagai manusia yang lahir baru. Manusia yang lahir baru itu adalah secara otomatis dia akan menjadi warga negara kerajaan Allah. Karena dia telah berpindah, ketika dia telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia telah berpindah dari warga negara kerajaan dunia menjadi warga negara kerajaan surga. Dia lebih layak untuk disematkan sebagai anak-anak Allah, orang yang lahir baru, anak-anak Allah. Tapi kalau dia disematkan sebagai anak-anak Allah, apakah dia bisa dikatakan sebagai manusia baru? Ini yang jadi pertanyaan. Karena menurut saya pribadi, antara manusia baru dengan anak-anak Allah, dengan orang yang lahir baru, itu belum tentu sama. Nggak sama. Buktinya apa? Berapa banyak anak-anak Allah yang statusnya anak-anak Allah, itu kehidupannya belum sepenuhnya jadi manusia baru. Statusnya anak-anak Allah, tapi mulutnya masih jadi manusia lama. Statusnya anak-anak Allah, tapi pikirannya masih jadi manusia lama. Statusnya anak-anak Allah, tapi perilakunya, kehidupannya masih jadi manusia lama. Karena itu saya katakan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah, itu tidak selalu pasti menjadi manusia baru. Ini yang perlu kita mengerti. Karena
Karena menjadi anak-anak Tuhan sebagai warga negara kerajaan Tuhan, kerajaan surga, seharusnya kita berperilaku, berpikiran, punya hati, bersikap segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Jadi manusia baru itu yang benar seperti apa? Itu yang nomor 2, lawannya manusia lama. Kehidupan anak-anak Tuhan, ini yang Tuhan inginkan, harus selalu bertransformasi dari manusia lama yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu coba kita baca yuk, dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Di sini Rasul Paulus menulis tentang manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Saya nggak baca secara keseluruhan. Ini hanya beberapa ayat saja. Bisa ditampilkan di layar. Nanti kita akan baca secara bergantian. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Oke, saya baca duluan ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Habis saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Silakan. Semuanya itu mendatangkan kemarahan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Amin. Saudara, ini gambaran sedikit tentang manusia baru. Kalau kita baca tentang manusia baru ini, itu kita bisa lihat apa yang ada dalam diri manusia baru itu bertentangan semuanya dengan manusia lama. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan pasti mau menjadi manusia baru. Cuman yang menjadi pertanyaan, sulit nggak sih untuk jadi manusia baru? Sulit. Pengakuan yang jujur. Pasti sulit. Tapi bagi saya, bukan masalah sulit atau enggaknya untuk menjadi manusia baru. Mau atau tidak kita menjadi manusia baru. Ini yang poin penting. Ini yang poin penting. Kalau sesulit apapun untuk menjadi manusia baru, kalau kita mau, pasti bisa. Karena Roh Allah pasti akan memampukan itu. Saya yakin ini keinginan setiap anak-anak Tuhan. Hari ini saya akan coba bahas sedikit tentang bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadi manusia baru. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini supaya hal yang kita lakukan itu bisa mempermudah kita untuk menjadi manusia baru. Saudara, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus berani untuk bertindak secara radikal. Kita harus berani untuk mengambil keputusan yang radikal. Kenapa saya katakan begini? Karena Rasul Paulus di ayat 5-nya tadi, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita highlight kata matikan. Matikan ini kan, menurut saya kata matikan ini adalah sesuatu yang radikal. Rasul Paulus mengajarkan untuk jadi manusia baru tuh bukannya hal kurangilah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, atau buanglah sedikit-sedikit segala sesuatu dalam dirimu hal duniawi.
Bukan loh. Tapi Rasul Paulus to the point langsung, matikan. Sama aja kayak kita, putusin, buang, hilangin semua. Ini yang Rasul Paulus mau, yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Ini bukannya kalau Rasul Paulus mengatakan matikan, itu kan kita harus berani mengambil tindakan yang radikal, tindakan yang tegas dalam diri kita sendiri. Ada satu keputusan yang bulat, tekad yang bulat untuk kita melepaskan manusia lama kita, keberdosaan kita, segala sesuatu yang buruk dalam diri kita. Matikan, kata Rasul Paulus. Sama aja seperti begini, kalau umpamanya rumput kita ada padang rumput kita ada akar ilalang, terus rumput-rumput liar. Kita kan kalau mau matiin ini, mau hilangin akar ilalang ini, apa sih namanya, rumput-rumput liar ini, kita kan nggak mungkin cuma gunting begini aja kan, pasti kita cabut kan, supaya dia nggak bisa tumbuh lagi. Ini seperti ini. Rasul Paulus mau bilang matikan, udah, habisin. Tapi inti dari perkataan Rasul Paulus matikan itu sebenarnya Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita, jangan pernah ada kompromi lagi sama dosa. Kalau kita punya dosa lama, kebiasaan lama yang biasa kita suka lakukan, gua kurangin sedikit-sedikit dah, gua kurangin sedikit-sedikit, nanti kan bisa hilang jadi manusia baru. Itu berarti kita masih hidup dalam kompromi dengan dosa, benar nggak seperti itu? Tapi kalau Rasul Paulus bilang matikan, hilangkan, buang, berarti bukannya kita udah selesai, nggak ada kompromi lagi dengan dosa, selesai udah di situ. Tapi memang kalau saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau membuang sebuah kebiasaan lama yang boleh bilang apalagi udah mendarah daging, itu kita nggak bisa sedikit-sedikit nih. Kita mesti buang, habisin. Contoh kata yang saya pernah alami, merokok lah. Itu kalau dulu saya suka merokok, itu satu hari bisa 1 bungkus lebih. Saudara kalau mau berhenti ngerokok bisa nggak? Sedikit-sedikit. Gua seminggu ini gua mau kurangin dah, dari 1 bungkus jadi 1/2 bungkus. Nanti minggu depan rencananya niatnya dari 1/2 bungkus kurangin jadi sisa 5 batang. Nanti minggu depan lagi dari 5 batang mau kurangin jadi 2 batang. Minggu depan lagi bisa hilang. Bisa nggak gitu? Pernah ada yang alami? Bisa nggak Pak Hendrik? Bisa. Oh, luar biasa. Saya nggak bisa. Karena saya pernah seperti ini. Saya kurangin sedikit-sedikit. Endingnya apa? Terus. Endingnya terus nggak bisa. Pak Hendrik saya nggak bisa. Pak Hendrik luar biasa. Saya harus ambil keputusan sikap ya. Mulai sekarang saya nggak mau ngerokok lagi. Walaupun besok kepengen, enggak. Akhirnya bisa hilang. Benar. Makanya waktu Rasul Paulus bilang begini, saya ngebayang, iya ya. Tapi intinya dari perkataan Paulus itu sebenarnya nggak ada kompromi sama dosa. Maaf, kalau umpamanya kita sering kepelacuran, seminggu 3 kali, maaf nih ini cuma contoh, kepelacuran, waduh mau jadi manusia baru, saya mulai kurangin 1 bulan nanti dari 3 kali jadi 2 kali, sebulan lagi dari 2 kali dan 1 kali. Bukankah kita ini sebenarnya bukannya manusia baru, tapi kita tetap aja berkecimpung sama dosa, tetap kompromi sama dosa. Ini yang Rasul Paulus nggak mau. Ini yang Rasul Paulus tekankan, jangan, udah hilangin, buang, buntungin, habisin, matiin, udah kalau sesuatu yang mati kan berarti udah nggak bisa bangkit lagi. Ini loh cara satu yang pertama supaya kita bisa menjadi manusia baru. Kita harus berani ambil tindakan radikal, keputusan yang radikal. Enggak, gue udah nggak mau. Gua udah nggak mau, selesai. Walaupun gua kepengen kayak apa, enggak, udah. Di situ Roh Allah akan menguatkan kita. Di situ kita akan selalu ingat sepanjang hari dan sepanjang hidup kita. Enggak. Nomor 1 yang harus kita buat, tekad bulat, keputusan yang radikal. Lalu nomor 2, apa yang harus kita lakukan supaya kita kelak bisa menjadi manusia baru selanjutnya? Nomor 2 adalah kita harus pandai-pandai memilih dan baik-baik memilih sesuatu yang terbaik di dalam pilihan.
kita harus, bahasanya gimana yang enak ya, kita harus berhati-hati dan pandai-pandai dalam memilih. Harus selalu berhati-hati dan pandai-pandai dalam memilih. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kalau kita memilih sesuatu saat ini, itu terkadang punya efek sampai masa depan. Apa yang ada dalam diri kita saat ini, itu merupakan salah satu hasil dari keputusan kita di masa lalu. Benar. Kenapa saya bisa jadi suami dari istri saya, Ibu Lumi? Kenapa? Karena pilihan saya di masa lalu. Kalau waktu masa lalu saya nggak pilih Lumin jadi istri saya pilih Sophia Lacuba, mungkin saya nggak seperti ini. Maaf, cuma guyon. Saya juga nggak kenal Sophia Lacuba, dia juga belum tentu mau sama saya. Enggak. Tapi beruntung dengan apa yang saya pilih, dan rupanya pilihan saya ini memang Tuhan yang telah mengatur. Makanya hidup saya jauh lebih baik. Pulang makan bakmi ya. Ini maksud saya, ini cuma contoh loh. Putusan kita saat sekarang, kalau kita nggak pikirkan baik-baik, kita nggak hati-hati, kita nggak pilih dengan baik, itu punya pengaruh ke masa depan. Sama seperti kalau kita lagi bergaul, kita nggak bisa putusin teman-teman kita ini kelompoknya tukang copet, umpamanya apa, preman-preman atau orang-orang narkoba. Kalau kita bergaul sama seperti ini, kita akan ketularan. Satu hal penting yang perlu kita ingat, Tuhan itu telah memberikan kepada kita satu hak yang istimewa. Apa itu namanya? Free will. Tentang hak, apa namanya, free will? Kehendak bebas. Saya pernah sampaikan di sini tentang kehendak bebas. Ini kehendak bebas yang Allah berikan, itu bukan cuma bagi anak-anak Tuhan, tapi bagi semua orang di luar sana. Tuhan kasih kehendak bebas. Apa sih kehendak bebas itu? Kehendak bebas itu kita bebas untuk memutuskan segala sesuatu tanpa intervensi dari Allah. Allah nggak ikut campur tangan. Kamu bebas lakuin segala sesuatu menurut keinginan kamu. Allah bermaksud memberikan kehendak bebas ini supaya kita bisa gunakan dengan hal yang baik, hal yang benar. Ini yang Allah mau. Tapi terkadang kita ini suka salah menggunakannya. Contoh tentang hak bebas, saya pernah sampaikan di sini. Andaikan tadi pagi Ibu Gembala sediain 3 kelompok minuman, 3 botol. 1 isinya madu, 1 isinya jamu, 1 lagi isinya racun. Nah, tiap jemaat nih sebelum masuk kemari, Bu Gembala pesan, 1 orang pilih 1 ya, ambil 1 ya. Tiap orang pasti ambil 1. Nanti kita minum rame-rame di sini. Pasti ambil 1-1. Saudara, siapa yang pilih jamu? Pilih madu di sini? Hendrik sendiri. Yang lain pilihnya apa? Madu. Susah nggak berani angkat tangan, ntar dikadalin lagi. Pada pilih madu. Yang pilih madu berapa banyak? Boleh saya lihat? Sedikit ya. Lalu yang pilih jamu? Wah, yang muda-muda malah. Saudara, kenapa saudara pilih madu? Manis. Selain manis, baik untuk kesehatan. Tapi saya nggak pilih madu, karena saya udah manis. Enggak, maksudnya kena diabetes gitu. Saya pasti akan pilih jamu, karena jamu buat saya jauh lebih sehat gitu. Nah, dari madu, jamu, sama racun, itu masing-masing aja udah pilih bebas sendiri-sendiri. Ini kehendak bebas loh. Allah nggak intervensi loh. Allah nggak intervensi. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ada nggak yang pilih racun? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Di sini nggak ada. Tapi untuk orang di luar sana banyak yang pilih racun. Tahunya dari mana? Kita suka dengan berita kan, baca berita. Oh, si A loncat dari gedung tinggi, si B nabrakin diri ke kereta, si C dia minum baygon. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pilih botol yang ketiga, isinya
racun. Andai kata saya pilih botol yang ketiga, saya pilih botol yang ketiga racun. Lalu Bu Gembala bilang, ayo mari kita minum rame-rame sekarang. Waktu saya mau minum, kira-kira Allah berteriak nggak dari surga? Secara audible, wih jangan minum itu, aduh bisa mati kelojotan lu, wih. Allah berteriak nggak ingetin saya? Intervensi nggak? Nah, kenapa Allah nggak berteriak, nggak intervensi buat saya? Kenapa? Itu kehendak bebas kamu, itu pilihan lu, wih. Lu udah tahu itu racun, lu udah tahu itu sesuatu yang gak baik, kenapa lu pilih dan lu minum? Ya lu rasain sendiri. Ini kehendak bebas maksudnya. Jadi apapun pilihan kita, Allah sekarang mulai intervensi. Nggak intervensi. Sama dalam kehidupan seperti itu. Kita selalu diperhadapkan dengan memilih. Selalu memilih. Dari kita mulai melek pagi sampai kita tutup mata, kita pasti akan memilih. Ini sekarang aja saya rasa mungkin di otak lagi milih nih. Ntar pulang makan apa ya? Mau makan bakmi atau mau makan padang ya? Itu udah memilih. Sama dengan kehidupan rohani kita, kehidupan hari-hari kita sama. Kita mau jadi anak pintar, itu pilihan kita. Atau kita mau jadi anak bodoh, pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, itu pilihan kita. Kita mau jadi penjahat, pilihan kita. Kita mau jadi bandit, pilihan kita. Kita mau jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu pilihan kita. Ini yang ingin saya ingatkan. Saudara mau jadi manusia baru, itu pilihan saudara. Atau saudara mau menjadi manusia lama, itu pun pilihan saudara. Keputusan ada di tangan kita. Karena itu hal kedua yang harus kita ingat di dalam kehidupan ini adalah selalu pilih yang baik, selalu pilih yang benar, selalu gunakan free will kita untuk hal-hal yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Pandai-pandai di dalam memilih segala sesuatu di kehidupan ini. Lalu yang ketiga, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi manusia baru? Kita harus membaca dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Ini mutlak. Kenapa saya katakan mutlak? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi manusia baru kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan supaya menjadi manusia baru seperti apa? Standar manusia baru itu seperti apa? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nasihat Tuhan, kebenaran firman yang ada di dalamnya, kita nggak mungkin bisa menjadi manusia baru seutuhnya. Ngerti nggak maksudnya? Kita mutlak untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita mutlak. Kita harus luangkan waktu khusus untuk baca Alkitab. Di situ Tuhan bicara banyak sekali tentang apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa menjadi pribadi manusia baru kalau kita bisa mengikuti setiap kemauan-kemauan Tuhan yang berkenan di hadapannya. Karena itu kita mutlak. Kita harus baca firman Tuhan. Selain itu, firman itu adalah satu kompas, satu tuntunan, satu tolak ukur bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita mesti ingat ya, dunia ini terlalu lihai. Iblis itu terlalu lihai. Dia banyak sekali cara supaya membuat sesuatu itu kelihatannya indah, kelihatannya bagus, kelihatannya baik. Tapi sesungguhnya sesuatu yang kita anggap indah, bagus, baik itu adalah sebuah dosa yang dibungkus sama kertas kado. Kalau kita nggak pernah tahu kebenaran firman Tuhan yang asli, kita akan terjebak, kita akan jatuh, kita akan tetap bisa tinggal dalam dosa. Dulu ingat nggak? Saya pernah kasih perumpamaan di sini, bukan perumpamaan, kisah hidup satu perempuan di salah satu gereja yang saya kenal. Jadi dia orang ini kalau yang dari pindah agama dari dari luar masuk ke dalam, murtadin ya.
Jadi ini dia masuk ke Kristen dari 66 ya Pak, RT 6 ya Pak. Saya baru tahu RT 6 dari istilahnya dari Pak Sugi. Jadi dia berpindah ke situ. Nah, ini wanita ini dia paling gemar tuh pergi pelayanan kalau keluar. Iya penginjilan penginjilan ya. Misi, pelayanan misi. Dia senang. Pertama kali dia pergi pelayanan misi ke daerah, berhasil luar biasa. Dia menangin banyak jiwa istilahnya. Begitu dia selesai, dia ketagihan pengen misi. Pelayanan misi itu kan perlu duit banyak kan? Perlu duit banyak untuk mendukung itu. Jadi dia cari sumbangan ke sono kemari cari sumbangan. Sampai ada salah satu pekerja mau janji mau kasih sumbangan, tapi belum kasih untuk pelayanan misinya. Sampai entah gimana kisahnya, ceritanya awalnya dia video call. Begitu video call antara perempuan ini sama pengerja gereja yang menjanjikan mau kasih dana untuk pelayanan misi, entah gimana caranya jadi sesuatu yang vulgar gitu, jadi menyimpang seperti yang pernah terjadi dalam salah satu tokoh di Indonesia. Jadi nggak benar gitu. Nah peristiwa ini dia berani melakukan hal itu sama orang ini itu supaya dia bisa dapetin duit untuk misi. Sampai akhirnya ketahuan sama gembalanya, yang teman saya ini. Sama gembalanya ini dipanggil antara yang wanita mau pelayanan misi sama yang mau kasih duit di dana. Ditanya, kenapa bisa ngelakuin gitu? Ya mungkin mereka cerita gimana, terus akhirnya ditanya, kamu kenapa mau buat begitu untuk dapetin duit? Tahu perempuan ini, anak Tuhan yang baru ini bilang apa? Dia bilang, dulu kalau di agama saya yang lama, saya ngelakuin apa aja itu dibolehin. Asal saya bisa dapetin duit, tujuannya untuk pelayanan. Jadi dia mau berbuat sesuatu yang dalam tanda kutip, kalau menurut kekristenan yang benar, itu adalah sebuah dosa. Nggak boleh. Tapi dia mau melakukan itu, dianggap nggak dosa. Seperti ajarannya yang lama. Dia mau lakukan segala sesuatu asal dapat duit, dia bisa jalanin misi. Dianggap itu nggak berdosa. Ini maksud saya, kalau dia nggak mengenal firman Tuhan seperti apa, dia bisa kebabaran. Dia bisa kebabaran, kita dia bisa kebabaran, bisa nggak tahu ini sebenarnya dosa apa enggak sih. Patokannya, tolak ukurnya cuma satu, kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu, isi Alkitab itu yang jadi tolak ukur kita. Makanya kalau kita mau memutuskan segala sesuatu yang kelihatannya bimbang, ini benar apa enggak, saudara harus pulang balik kepada kompas kita, kepada firman Tuhan. Ini yang akan bisa menuntun kita supaya kita menjauhi manusia lama, tidak hidup dalam dosa. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, yang terakhir nomor 4, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Yesus yang minta kepada Bapa untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tugas Roh Kudus adalah selalu mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan, akan setiap nasihat yang Yesus berikan. Ini tugas Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita ketika kita hendak berbuat salah. Taunya kita dipimpin sama Roh Kudus apa enggak? Waktu kita mau berbuat salah, mau berbuat sesuatu yang berdosa, Roh Kudus itu akan tegur kita, akan ingetin kita. Gimana caranya? Hati berubah. Ada rasa ketakutan. Ketika kita pertama kali mau berbuat dosa, berbuat satu kesalahan yang pertama kali kita berbuat, di sini pasti ada rasa. Nggak bisa bohong. Kita diingatkan, ini dosa, ini salah. Itu adalah suara Roh Kudus. Tapi ketika kita diingatkan seperti itu, kita tetap melakukannya. Next time yang kedua, ketika kita mau berbuat lagi, suara itu, debaran itu mulai hilang. Begitu kita ulangi lagi, benar-benar hilang.
Kenapa hilang? Karena Roh Kudus nggak bicara lagi. Udah dikasih tahu, udah diingetin, tapi tetap melakukan. Ingat, debaran itu ketika kita hendak melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, itu adalah suara Roh Kudus. Beda dengan debaran yang saya rasakan sekarang. Saya dari pagi tadi jantungnya ada rasa enak, sedikit berdebar. Mungkin entah kurang sehat atau gimana. Beda. Saudara, 4 hal utama yang harus ada dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi manusia baru seutuhnya. Pertama, berani ambil tindakan yang radikal. Nomor 2, pandai-pandai dalam memilih. Nomor 3, harus baca firman Tuhan dan mengenal kebenarannya. Nomor 4, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Boleh saya undang Imam musik? manusia baru. Kami percaya bukan satu hal kebetulan kalau Bapa berbicara kepada kami tentang manusia baru. Pasti ada sesuatu yang ingin Bapa sampaikan kepada kami. Maafkan kami semua Bapa, kalau kami kedapatan di dalam hidup ini kami masih sering sekali menjadi manusia lama. Entah pikiran kami, entah perkataan kami, entah perbuatan kami, entah perasaan kami, atau apapun yang ada di dalam diri ini. Maafkan kami dan ampuni kesalahan kami. Kami mau dan kami rindu untuk terus diperbaharui oleh-Mu, untuk terus bisa dibentuk menjadi manusia baru yang bisa serupa dengan Yesus Kristus.
Ya Allah Roh Kudus, berikan kekuatan kepada kami. Berikan keteguhan di hati kami, tekad yang bulat untuk bisa mengambil keputusan yang radikal di dalam menjalani hidup ini, supaya kami bisa benar-benar mematikan dosa, meninggalkan manusia lama kami, dan kami bisa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, maafkan kami yang seringkali mengecewakan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman ini terus tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus terus mengingatkan sepanjang hidup ini, supaya kami bisa menyatakan hati-Mu selalu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami meneriakan doa ini. Amin. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya rindu tangan-tangan yang diberkati. Nah, biarlah kita bukan jadi pendengar aja, tapi bisa jadi pelaku firman. Saya atas nama seluruh jemaat dan Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDM Karta Elia. Mari berkati, tetap semangat Om, melayani, tetap diberi kesehatan, puji Tuhan. Oke, kita akan berikan persembahan juga untuk yang bertugas untuk membacakan warta berita sepekan. Kita silakan untuk maju ke depan. Dengan kasih paket Ibu Tri Haryani berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah kembali pada hari ini. Kami boleh kembali menikmati berkat-Mu Tuhan melalui ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat berkat firman-Mu yang boleh kami dengar melalui nasihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Memberkati Pak Wiwi yang telah melayani kebenaran firman-Mu pada hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami dapat memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, semuanya baik-baik, luar biasa, amin. Amin. Ya, saya mau bertanya, apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Adakah? Tidak ada ya, semuanya jemaat yang setia. Ya, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa ini tanggal 1 Juli 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Jeruk makan jeruk ya. Ya, kami kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 ada acara sharing. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 6 Juli pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. 2 minggu bersama Pak Wiwi ya. Tadi sempat ragu ya, saya tanya sama Adrian, ini
Pak Wiwi lagi. Iya, 2 minggu bersama Pak Wiwi. Puji Tuhan, terima kasih Pak Wiwi untuk kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Allah. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Henry Puji Haryono dan Ibu Surati. Hadir, tolong berdiri Pak. Mungkin ada yang belum tahu, belum kenal. Nah, inilah Pak Henry dan Ibu Surati. Selamat ulang tahun pernikahan. Dan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yohana Leni Suryani pada tanggal 4 Juli. Tidak hadir ya? Iya. Dia juga sudah pindah ke Bekasi, Ibu Leni, tapi kadang-kala dia suka datang juga hari Minggu. Untuk dana diakonia, terima kasih kepada Ibu Ellen yang telah menyumbangkan untuk bulan April dan Juni sebesar Rp600.000 untuk April dan sampai bulan Juni. Untuk dana OTA, terima kasih kepada Bapak David Hanata yang telah menyumbangkan Rp200.000. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam. Jam berapa Ibu, Bapak Ibu? Sudah lupa ya, jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan juga untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga dan lain-lain untuk beribadah bersama di gereja Alberta. Bisa kita ingatkan melalui WA, telepon, kunjungan dan lain-lain. Mungkin hari ini juga ada saudara-saudara kita yang tidak hadir, kita bisa ingatkan melalui WA, telepon, ataupun lewat kunjungan. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Sekian pengumuman. Ada tambahan Ibu Gembala? Bu Carmelia? Tidak ada. Mari saya undang kita semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita semua hari ini. Angkat pujian segala pujian. Kerajaan surga kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, lawatan jamahan-Mu Bapak. Kami
tahu kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu, terlebih melayani-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami manusia terbatas adanya, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu Bapa, terlebih mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu Bapak Wiwi Kartaelia. Biarlah Tuhan, hari ini kami diingatkan, kami boleh menjadi manusia-manusia baru Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu dikatakan, kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tanamkan, meteraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengambil keputusan yang radikal Bapa, dan kami harus hati-hati dalam memilih, untuk bijak dalam memilih Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berikan kami free will, tetapi kami mau bijak dalam memilih mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar dan berkenan kepadamu Tuhan. Itulah pilihan kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu banyak sekali yang kami perlu Tuhan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk apapun yang kami tidak tahu, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami lebih mengerti dan lebih bijak dan lebih mengenal Engkau lagi. Dan kami juga mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, tanamkan, meteraikan dalam kehidupan kami setiap firman yang telah kami dengar Tuhan. Pada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Memberkati Pak Wiwi Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia dengan luar biasa Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Memberkati istri dan anak cucu keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga untuk Ibu Gembala yang boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan yang sudah memanggil, memilih dan menetapkan sebagai Ibu Gembala. Kami yakin dan percaya Tuhan juga yang menetap, memperlengkapi dia Tuhan. Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran yang daripada-Mu Bapa. Terus Tuhan Kau topang Ibu Gembala Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk anak cucu mantunya Tuhan, Ibu Carmelia Felix dan kedua anaknya, Ibu Carmelita Dwi dengan Wim dan kedua anaknya, kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Biar lewat keluarga ini banyak keluarga yang lainnya juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sekecil apapun pelayanan mereka, kalau mereka melakukannya dengan tulus, maka tidak akan sia-sia. Tuhan akan membayarkan upahnya, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia. Kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kalau kami datang beribadah, maka Tuhan yang akan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Tuhan yang akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Kalaupun Tuhan saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mengenal jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau ada di antaranya Tuhan yang sakit, kami yakin dan percaya pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sudah angkat segala sakit penyakitnya. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya kami pulang tidak seperti pada waktu kami datang. Kami akan pulang dengan membawa sukacita daripada-Mu, kemenangan demi kemenangan, dan kami masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk mereka yang tidak hadir Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan Allah turun juga atas mereka, berkat Tuhan juga turun atas mereka, dan sehingga di minggu yang akan datang mereka dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, hantar pimpin langkah kami, tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.